Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Anggraini, NIM 22202000007. Yang pertama yaitu dasar-dasar pernikahan. Pengertian nikah. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rukun dan syarat nikah. Sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun nikah itu ialah sik atau akad wali dan dua saksi, adanya suami serta calon istri dan juga mahar. Kehidupan keluarga. Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi masyarakat terkecil untuk membentuk insan yang sehat, kuat, dan sejahtera serta bahagia. Kewajiban istri, taat dan patuh sama suami. Istri menjaga nama baik suami, tidak menerima tamu laki-laki apabila tidak ada suami di rumah. Kewajiban suami, memberikan nafkah layaknya sesuai kemampuan, memberikan tempat tinggal dan juga pakaian, memberikan cinta dan kasih sayang. Faraid. Faraid atau kewarisan. Faraid ialah bentuk jamak dari farida, yang artinya takdir atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah syara adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Sebab-sebab waris mewarisi. Yang pertama yaitu perkawinan, yang kedua perdebatan, yang ketiga hubungan Islam. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga berlainan agama. Rukun dan syarat mewarisi. Yang pertama rukun waris mewarisi, yaitu maurud atau tirkah, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. Yang kedua muwarid, yaitu orang yang meninggal mati hakiki atau hukmin. Yang ketiga warid, orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarid. 2. Syarat waris mewarisi. Yang pertama matinya muwarid, yang kedua hidupnya warid, yang ketiga tidak adanya penghalang mewarisi. Zakat mal. Zakat mal ialah dua hal yang harus terpenuhi, yaitu nisab dan haul. Syarat kekayaan yang wajib zakat mal yaitu yang pertama memiliki penuh, yang kedua berkembang, dan yang ketiga nishab. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk memiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Hibah. Hibah adalah memberi kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Adapun rukun hibah, ada 3 rukun ibadah sebagai berikut. Yang pertama adanya penghibah, yaitu pemilik sah barang yang akan dihibahkan. Adanya orang yang menerima hibah, yaitu setiap orang, baik per orang ataupun badan hukum. Yang ketiga adanya barang yang dihibah. Wakaf. Wakaf berarti menahan. Secara umum ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal tabisul asli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Ada juga dasar-dasar hukum wakaf. Yang pertama, ada orang yang berwakaf. Yang kedua, ada benda yang diwakafkan. Yang ketiga, ada penerima wakaf. Saum adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Syarat-syarat wajib saum. Yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Syarat-syarat haji. Yang pertama Islam dan berakal, yang kedua balik dan merdeka, yang ketiga sehat dan mampu. Sunnah haji.
Sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sya'i, dan wukuf, yaitu yang pertama, mandi sebelum ihram, yang kedua, menggunakan kain ihram yang baru, yang ketiga, memperbanyak talbiyah, yang keempat, melakukan tawaf, kudum, atau kedatangan. Yang pertama, ihram, yang kedua, mabit di Mina, yang ketiga, mabit di Musdalifah, yang keempat, melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, yang kelima, tahalatul awal atau asghar. Umroh. Umroh ialah ziarah ke Baitullah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sya'i berlari-lari kecil di antara Bukit Syafa dan Marwah sehingga diakhiri dengan mencukur gundul atau memerdekkan rambut kepala. Ada juga hukum umroh. Yang pertama, sunnah muakkad, yang kedua, wajib terutama bagi mereka yang diwajibkan haji. C. Tata cara umroh. Yang pertama, ihram dari mikat lalu sholat sunnah ihram. Yang kedua, datang ke Mekah dan mengucapkan talbiyah. Yang ketiga, kemudian ke Masjidil Haram mengerjakan tawaf sebanyak 7 putaran. Disunahkan sholat 2 rakaat di Makat Ibrahim. D. Hikmah-hikmah umroh. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban sebab haji dan umroh butuh banyak pengorbanan, salah satunya harta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.